Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku sepilkan aktivitas pagiku di Taiwan guys. Sekarang Taiwan jam 10.30 menit guys. Pekerjaanku sudah selesai semuanya guys. Merawat pasien oke, pekerjaan rumah oke, rumahnya sudah bersih, dan masak siangnya juga sudah siap guys. Nah tuh, aktivitas dari pagi ya guys, aku ceritain ya guys ya. Jadi aktivitasku di Taiwan dari pagi yang jelas aku sudah sholat subuh. Sebelum aktivitas pagi juga aku sudah sholat duha. Dan setelah siapin bekalnya bosku untuk sarapan, aku membantu bosku untuk dibawa ke kamar mandi untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, dan disuntik dan diganti pampers. Ya biasanya pagi nggak pakai pampers guys, sambil sarapan. Jadi setelah sarapan pakai pampers ini aku ceritakan aktivitas pagiku nih hari apa guys, tepat hari Rabu ya, tanggal 4 bulan 9 2024 ya guys ya. Setelah itu aku bawa bosku di meja makan sini guys, ini di sini duduk dia. Nah, sarapan pagi kita tadi sarapan tankau atau kue tar ya guys ya, dan minum naija dan dikasih obat guys naijanya bosku. Setelah itu bosku aku bawa ke kamar mandi lagi setelah sarapan kenyang ya guys, untuk gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, disuruh buang air besar guys atau air kecil. Dan ini tadi guys bosku pintar buang air besarnya di kamar mandi ya, di WC. Nah kemarin tuh 2 kali di pampers guys, jadi aku lumayan agak capek kemarinnya ya. Kemarin pagi habis sarapan BAB di pampers juga. Terus setelah sarapan makan siang juga, jadi aku merawatnya bos itu kan seperti merawat diriku sendiri ya guys ya. Jadi aku ceboki pakai air bersih, baru aku sabun, aku bilas pakai air bersih, baru aku lap pakai tisu kering. Nah seperti itu guys prosesnya. Terus buang air kecil juga sama guys, seperti itu. Dan setelah ini tadi ya guys ya, aku merawat bosku sarapan sudah, bawa ke kamar mandi ya, intinya seperti itu. Terus aku lanjutkan bersih-bersih rumah seglowing mungkin seperti ini penampakannya, bersih rapi, dan pokoknya rapi semuanya guys. Dari kamar-kamar, kamarku pun juga rapi. Mari kita intipkan guys, kamar bosku juga rapi di sana tuh, rapi banget kan. Kalau kamar mbah bos jangan ditanyakan, kayak kapal pecah kamar namanya bosku guys. Karena apa? Percuma kalau aku bersihkan tuh, dia suka kotor-kotor dan berantakan guys. Nah ini tempat sholatku guys, di sini kamarku juga selalu bersih rapi guys. Tuh. Nah ini baju baru aku angkat guys, ini banyak banget, belum aku lipat yang di tempat tidur. Kalau ini udah rapi, ini bajuku semuanya. Dan ini juga gratis sitis dari para bos guys, dari mamanya Bu Bos dan Pak Bosku. Kelas mall Sugu Hanten guys, jadi harganya tuh jutaan guys. Standar harga kalau para bos beliin tuh 1 juta mendekati 2 juta, atas standar 2,2,3 sampai 3,5 juta guys. Dan ini baju-baju yang aku angkati. Nah di sini guys sampai aku grup-grupin tuh guys, loh lihat nggak di situ. Dan di sini guys masih labelan tuh ya kan, masih labelan tuh baru-baru guys. Dan yang beliin sampai 3,5 juta itu mamanya Bu Bosku guys. Nah penampakan dalam kamarku seperti ini. Nah intinya udah rapi ya guys seperti ini. Dan itu tadi tempat sholatku di situ tuh, mamanya Pak Bosku udah keluar lagi dari kamarnya. Dah gini saja, ini sekedar contoh saja. Terus setelah itu guys aku tadi bikin apa ya, rangginang ketan sudah aku jemur, dan juga bikin jadah salak guys. Jadah salak itu apa ya guys, wajik ya guys ya, wajik. Ini sudah aku tetel ini. Setelah aku habis ngolahraga Bu Bos dari kamar mandi, Bu Bosku dari kamar mandi, terus aku olahraga guys. Habis itu aku kasih minum vitamin air putih. Terus aku kasih tadi juga jadah yang belum aku tetel seperti ini. Nah itu guys, itu setelah aku tetel. Dan masih ada jadah putih juga guys di dalam kulkas. Dan ini yang beliin ketannya bosku guys, sama kelapa parutnya. Dan ini aku sudah masak 2 macam, dan ada ikannya sudah aku panas sama nasi. Ya udah guys, kita nanti siap makan siang. Nah walaupun nggak ada bos guys, tetap utamakan bekerja itu yang tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya. Jadi dimanapun kita berada, insya Allah guys, kalau kita mempunyai kunci
utamakan dalam kehidupan kita itu kejujuran, tanggung jawab, amanah bisa dipercaya guys. Insya Allah guys, rezeki selalu mengikuti kita dan selalu dikelilingi orang-orang yang positif juga guys, seperti itu guys. Dan rezeki pun diperlancarkan. Ini real kisah nyataku guys, itu pesan dari ibu alias biungku alias mbokku guys. Jadi intinya utamakan dalam kehidupan itu kejujuran. Katanya mbokku, istilah Jawanya ngomong gini guys, wis tau wong kira ngalahne dadi wong jujur, mlaku sak mlaku renek sandungan. Itu kata-kata ibuku selalu aku pegang guys. Ibuku ki mbokku guys, mbokku ki biungku. Biungku ki apa ya? Ya wis pokoke biung lho guys, biung ki mbok lah. Mbok ki ibu guys, wis ngono kuwi. Pokoke kata-katane ibuku selalu aku pegang seperti itu, dan kata-katanya ibu Lause di PT ya guys. Aku dulu kan ikut PL saudaranya mantan suami gitu loh guys, deket rumahku. Nah gitu, Lause rumahnya tuh Selaung Ponorogo, namanya Lause Tujati guys. Bilangin aku gini, Kat, tetaplah kamu jadi orang baik, karena tetaplah tanam kebaikan, karena tanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Ya oke guys, aku selalu pegang kata-kata Lause saat di PT sama kata-kata ibuku tuh guys. Jadi aku tidak lupa dengan kata-kata itu. Kalau kata-kata ibu mertua atau ibu mantan suami, ada masalah seberat apapun, intinya dalam kerjaan dan lain sebagainya, jangan sekali-kali kabur. Itu juga aku pegang guys, seperti itu guys. Jadi itu adalah pesan-pesan orang-orang yang menyayangi aku dan orang-orang yang benar-benar apa ya guys, peduli sama aku guys. Nah itu kata-kata selalu aku pegang. Walaupun aku sudah tidak jadi menantunya guys, aku tetap menyayangi seperti orang tua aku sendiri. Begitu sebaliknya, ibu mertua atau ibu mantan suami tetap menyayangi aku guys. Dan sebenarnya juga berharap kalau bisa itu aku tetap bisa jadi menantunya guys. Tapi Allah berkehendak lain. Saat aku berjuang di Taiwan 8 tahun ya guys, ditakdirkan cerai. Begitu guys. Jadi aku tidak bisa menolak takdir ya guys. Sebenarnya jadi TKW juga bukan suatu cita-citaku guys. Apalagi jauh dengan keluarga, anak masih balita aku tinggalkan, apalagi sampai rumah tanggaku kandas berantakan, juga bukan suatu cita-citaku guys. Begitu ya guys ya. Jadi intinya tidak ingin guys orang bercita-cita jauh dengan keluarga, terus meninggalkan keluarga lah intinya ya. Terus apalagi aku dulu sudah mempunyai usaha sendiri, sudah jalan gitu kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, nasib seseorang kan nggak tahu gitu loh guys ya. Tapi aku tetap bersyukur guys, walaupun aku ditakdirkan jadi TKW Taiwan, ditakdirkan rumah tanggaku kandas, aku tetap bersyukur. Intinya tetap bertawakal, bersyukur, sabar, ikhlas lah aku jalani dalam hidupku seperti itu. Alhamdulillah semua indah pada akhirnya gitu guys. Ya wes ngono guys, intinya dalam kehidupanku ngono kuwi. Jadi aku nggak ada kata rasa dendam atau membenci dan lain sebagainya. Walaupun orang yang telah menghina merendahkan aku ya guys, nggak ada kata aku dendam atau membencinya. Paling cuma aku save muka-muka orang yang pernah menghina merendahkan aku, itu aja guys. Dan aku yakin suatu saat dia pasti akan menyaksikan aku bisa bahagia dan bisa sukses kembali, gitu aja guys. Jadi nggak ada kata dendam atau membenci. Orang mau bilang apa tentang diriku ya guys, yang tahu cuma aku sama Allah guys, sama benar-benar orang yang tahu persis dengan kehidupanku. Dah gitu aja ya guys ya. Semoga bermanfaat. Ini cerita kisah nyata dari aku. Jadi intinya jangan pernah untuk menghina merendahkan sesama dalam hal apapun itu. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina atau rendahan, belum tentu kita bisa lebih baik. Dan jangan menilai seseorang itu dari segi luarnya saja. Atau jangan menilai seseorang itu dari apa yang pernah dilakukan salahnya saja. Karena di saat orang itu melakukan kesalahan yang jelas, dia itu juga akan mempunyai cita-cita ingin membenahi dan membeneri yang lebih baik lagi gitu loh guys ya, seperti itu. Karena semua orang tuh mempunyai cerita dalam kehidupan yang berbeda-beda guys, drama kehidupan tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap orang mempunyai masa lalu yang kelam, yang jelas ingin mempunyai masa lalu yang terang, masa depan yang baik gitu ya guys ya. Dan kan kita nggak tahu sebab akibatnya dari apa yang dilakukan orang saat melakukan kesalahan guys gitu loh ya. Jadi kita tidak boleh juga mau vonis kesalahan seseorang ya guys ya. Jadi intinya seperti itu. Walaupun aku sudah tidak sama mantan suami, aku juga tetap masih menyayangi guys. Menyayangi dalam arti apa? Ya menyayangi tidak membenci gitu loh. Walaupun bagaimanapun itu ayah dari anakku
gitu, ayah dari anakku, dan walaupun bagaimanapun dia juga orang yang pernah aku sayangi, aku cintai, dan orang yang pernah membahagiakan aku, meratukan aku gitu guys. Karena keadaan lah, jarak jauh lah yang membuat kita ditakdirkan untuk berpisah gitu ya. Aku juga memaklumi guys, apalagi laki-laki jauh dengan istrinya bertahun-tahun gitu ya. Jadi bukannya aku juga apa ya guys ya, memvonis kesalahan gitu loh guys, enggak 100% menyalahkan siapapun ya, aku sendiri juga banyak salah, kilap dan dosa lah guys ya, enggak sempurna ya, intinya seperti itu. Jadi enggak menyalahkan gitu, enggak ada yang saling untuk disalahkan. Aku sendiri pun berjuang demi keluarga gitu loh guys. Bila Allah berkehendak lain, pada akhirnya aku ditakdirkan untuk berpisah setelah apa ya guys, intinya aku sudah bayar hutang ratusan juta lunas, intinya seperti itu guys. Karena kan aku berjuang kena musibah guys dulu tuh aslinya tahun 2012 bulan 4 gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab gitu. Tapi aku ikhlas guys, sudah aku ikhlas, aku perjuanganku walaupun pada akhirnya, pada endingnya berujung sia-sia. Berujung sia-sianya gimana? Aku udah berjuang mati-matian, sampai rela jauh dengan keluarga kecilku, anakku, semua keluargaku, ninggalkan karir usaha yang aku rintis mati-matian, pagi sore panas hujan sambil gendong anak panas-panasan, duduk di serambi orang, di rumah orang, duduk di cakruan, jalan, di warung-warung orang sambil menjembreng-jembreng baju, celana, sempak, dan lain sebagainya. Jualan lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, jualan sayuran. Terus apalagi guys, kalau lebaran, Ramadan menjelang lebaran, jualan aneka jajan lebaran full. Aku setor-setorin di toko-toko dan lain sebagainya. Itu penuh-penuh perjuangan gitu loh guys. Itu pun aku ikhlas berjuang seperti itu, walaupun aku di Taiwan juga berjuang mati-matian, aku juga berikhlas gitu guys demi keluarga, walaupun endingnya rumah tangga kecilku kandas. Itu nggak apa-apa guys, aku ya, Allah tuh maha adil dan maha tahu dengan isi hatiku yang sesungguhnya, niat tujuanku yang sesungguhnya gitu loh guys, untuk keluarga yang jelas. Dan aku sampai rela nggak pernah ambil cuti liburan pribadi demi membayar hutang cepat lunas, sampai terbiasa sampai sekarang mau 12 tahun nggak pernah ambil cuti liburan pribadi ya. Juga tidak kenal mas-mas TKL Taiwan, terus ketemuan, terus kita cuti liburan pribadi, enggak guys. Kalau ketemu di dunia maya ini maksudnya kenal gitu loh. Di dunia maya itu aku nggak munafik ya, tapi bukan mas-mas TKL Taiwan ya, kenal lah, maksudnya kenal lewat dunia maya itu aku nggak munafik, kenal. Kalau kenal di dunia nyata itu enggak gitu guys ya. Ya itu pun aku mau mengenal cowok saat aku hatiku benar-benar hancur gitu loh guys. Sebelum itu ya tidak gitu loh. Tapi setelah itu aku sadar lah, intinya tidak seharusnya aku seperti ini, balas dendam seperti ini gitu. Salah caraku gitu ya. Akhirnya ya sudah guys, carilah yang dari jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik gimana? Maksudnya ya carilah yang orang yang baik-baik gitu, yang niat tujuannya tuh baik, benar-benar bisa mengayomi aku, bisa menuntun aku ke jalan yang baik, jalannya Allah gitu guys. Ya yang terutama agamanya bisa melebihi aku, yang jelas itu jelas paket lengkap lah seperti itu. Alhamdulillah guys, Allah tidak tidur. Allah mengirimkan aku jarak 1 tahun setelah aku cerai. Begitu guys ya. Sesuai dengan permintaanku di setiap sujud dalam doaku. Walaupun aku dihina orang, direndahkan orang, disepelekan orang, mungkin dicap gini dan gitu, itu aku tetap sabar guys, ikhlas. Allah saja maha pengampun ya guys ya, maha pemaaf selagi kita itu mau bertobat, intinya mau minta ampunan dan tidak mengulangi hal yang sama, intinya kan seperti itu. Kalau orang itu lain cerita guys, kalau orang tuh menilai kita itu di saat kita melakukan kesalahan saja gitu, nggak pernah menengok atau melihat menilai saat kita melakukan kebaikan gitu. Jadi intinya 1000 kebaikan yang kita lakukan itu akan terhapuskan apabila kita melakukan 1 kesalahan guys. Itulah penilaian sesama atau orang atau manusia. Nah aku ya manusia guys,
seperti itu ya guys ya. Dah, ini cerita kisah nyataku. Jadi yang lalu biarlah berlalu, sekarang cukup buka lembaran hidup baru. Jadi yang masa lalu tidak baik dirubah jadi baik, yang masa lalu baik tetap dipertahankan jadi baik. Cita-citaku cuma apa guys? Ingin bisa menjadi seperti air putih, walaupun tawar rasanya, tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Dan cita-citaku tetap ingin bisa nyenengin sesama juga guys, seperti yang sudah aku jalani saat ini semenjak masuk jadi TKW Taiwan 2013 bulan 3 ya guys. Jadi aku bikin tabungan kotak amal, tabungan berbagi rutin untuk semacam itu ya guys ya. Dan selain bikin tabungan untuk kedua orang tua yang utama ya guys, dulu juga bikin ibu mertua atau ibu mantan suami, dan aku juga sekarang bikin untuk masku kandung anaknya juga guys. Jadi seperti itu. Jadi ya udah, nanti kita bagikan kalau di saat Ramadan menjelang Lebaran. Nah itu guys, jadi seperti itu caranya. Ada rezeki sedikit kita bagi, donasi mana, untuk musola atau masjid atau orang yatim piatu. Nah seperti itu guys yang aku jalani saat ini dalam kehidupanku. Cuma apa ya guys, fokus tujuan, fokus impian, fokus kerja, fokus keluarga, fokus ibadah, fokus sedekah. Kalau ada rezeki lebih, udah guys, nggak ingin yang lain-lain guys. Dan kalau ingin membina rumah tangga ya cari dari awal yang terbaik. Maksudnya awal dari yang terbaik gimana? Tidak merusak pagar ayu orang lain. Kalau jejaka ya jejaka, nggak punya pasangan. Kalau duda ya duda yang nggak punya siapa-siapa. Maksudnya nggak punya siapa-siapa, ya nggak punya istri gitu loh. Duda asli gitu loh guys. Maksudnya nggak punya pacar juga gitu. Jadi nggak ingin menyakiti hati orang lain guys. Karena hatiku disakiti orang lain itu juga sakit guys. Jadi aku nggak mau melukai hatinya sesama wanita, apalagi sudah mempunyai anak ya guys ya. Anak yang nggak berdosa jangan dijadikan korban gitu guys. Dengan cara apa kita merusak pagar ayu orang, itu kan merusak masa depan anaknya juga guys. Kita dah merusak rumah tangga orang, masih merusak masa depan anaknya, kan kasihan gitu loh guys. Walaupun aku rumah tanggaku dirusak orang, aku nggak ada bercita-cita untuk merusak rumah tangga orang guys. Jadi ya cari pasangan yang dengan jalan yang terbaik gitu, yang baik-baik saja, diawali dari yang baik. Insya Allah untuk selanjutnya semoga jadi yang terbaik. Itu harapan dan cita-cita aku guys. Ya gitu aja, ini cerita kisah nyataku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya aku bukan wanita yang suci, bukan wanita yang sempurna, bukan wanita yang tidak punya salah kilap dan dosa. Aku masih berlumuran salah kilap dan dosa, masih banyak kekurangan dan tidak sempurna. Tapi di balik aku banyak salah kilap dan dosa, aku juga bercita-cita mempunyai masa depan yang cemerlang, yang terang, dan juga mempunyai masa depan yang terbaik guys. Begitu guys yang jelas ya. Jadi bismillah, belajar istiqomah itu tidak mudah, tapi percaya dan yakin hadiahnya akan indah. Belajar orang sabar itu memang tidak mudah guys, tapi percaya dan yakin di balik kita bisa sabar, kita akan menemukan apa yang kita inginkan. Itu guys ya. Dah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.